Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Ada satu. Yes. Oke. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, apakah anak-anak ibu sudah sarapan belum? Belum. Siapa yang belum? Aku jajan tadi, Bu. Tadi? Iya. Yang belum tadi siapa? Minum susu. Yang belum sarapan? Maka
kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya pada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus mengikutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita dalam bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita. Oke. Ada yang tahu maksud dari video tersebut? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan lagi tujuan pembelajaran kita, yaitu mampu mengetahui pengertian hak dan kewajiban, mampu mengidentifikasi contoh-contoh hak anak di rumah, mampu mengidentifikasi kewajiban anak di rumah. Jadi, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Misalnya, kita kan udah mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua. Kita perlu mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua kita. Misalnya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu termasuk hak. Mendapatkan pendidikan dari orang tua itu termasuk hak. Membantu orang tua kewajiban. Misalnya, merapikan tempat tidur, mencuci piring, menyiram bunga, itu kita yang kerjakan. Mendapatkan prestasi itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Setelah itu, anak-anak Ibu sudah melakukan hak dan kewajibannya belum di rumah atau di sekolah? Iya, hak dan kewajiban. Sudah melakukan di rumah, di sekolah.
terus belajar di sekolah gimana? Tarik aja ya semuanya. Minta kelas 3 semuanya harus giat-giat belajar. Siapa yang mau jadi cita-citanya jadi orang sukses, maka dia harus belajar. Di sini mau jadi guru siapa? Mau jadi dokter? Polisi? Udah? Mau jadi bidan? Udah? Oke. Sekarang ibu ada game, yaitu gamenya monopoli. Monopoli hak dan kewajiban. Caranya lempar dadu dan mulai pada kotak di samping start. Ketika poin berada pada kotak gambar, silahkan mengambil kartu pertanyaan. Pion berada pada kotak biru, silahkan menjawab pada pertanyaan yang tertera. Pemenangnya yang lebih dulu sampai kotak finish, dia akan jadi pemenang. Bu, startnya itu yang di warna kuning itu. Ada Hijau, ini startnya. Oke, ibu akan kasih kalian 2 kelompok. Kita akan melakukan permainan monopoli. Ya, boleh. Ada ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 udah cukup. Bu, itu tenang, Bu. Apa? Satu yang mana, Bu? Mainnya itu bareng-bareng. Nanti ada pertanyaan misalnya. Bu. Ada 2, 3, 4. Ya, kalau saya mau dua juga menang itu. Ini ke sini. Ya. Oke. Kelompoknya silakan. Perwakilan, Bu. Perwakilannya sama. Bu, Kelompok 1. yang keluarnya perwakilan. Silakan yang mau pocong dadunya kelompok 1. Nanti jawab pertanyaan yang ada di monopoli. Biasanya ini loh. Tarik. Sedia, silakan. 2, jalan sedia. Kelompok 1 warna kuning, kelompok 2 warna merah. Dua ini. Aku bilang ya. Oke, ambil pertanyaan. Jawab pertanyaannya ya. Baca. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu termasuk hak atau kewajiban? Hak. Bu, nggak bisa bilang ya, Bu. Nah, oke. Yang kedua, kelompok 2. 5. Pertanyaan lagi. Membantu orang tua itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke. Lagi kelompok 1.
Oke, kamu mendapatkan Harus didekatin. menyalurkan Yuk kami lagu monopoli. daerah. Apa? Jangan main monopoli. Sikat. Kami saya juga nggak apa-apa. Bener-bener pakai juga. Panjang nggak 18 menit? Panjang. Ya, oke ya. Nanti kalau ke Saimi sana. Seru sih. Nanti. Udah, Bib, silakan. Oke, soalnya pertanyaannya mendapatkan prestasi termasuk hak atau kewajiban? Ya. Hak, tanya satu, tanya satu. Hak. Termasuk hak. Siapa tadi jalannya warna kuning aku? Cewek warna merah. Oke. Ikon lo. 3. Maju 1 langkah ke sini pertanyaannya. Itu lo. Apakah mendapatkan kasih sayang dari orang tua termasuk hak dan kewajiban? Masuk? Hak. Tripodnya tuh ambil sana. Silakan. Salah seharusnya tadi dari sikum yang videonya tadi seharusnya. Contoh. Apakah mengerjakan tugas sekolah termasuk kewajiban atau hak? Oh. Oke, kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 udah finish, jadinya pemenangnya kelompok 1. Tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, apakah duduk aktif? Apakah anak ibu sudah paham dengan materi yang ibu jelaskan? Sudah. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada perwakilan dari kelompok merah dan kuning. Kelompok merah, ibu berikan pertanyaannya. Itu ya. Apakah membantu orang tua termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2.
Ada ibu akan kasih kelompok 1, 2. Itu yang di sini kelompok merah, di sini kelompok kuning. Kalian harus menjawab yang termasuk hak dan termasuk kewajiban menggunakan ini. Nanti misalnya ini hak, masukkan ke sini. Ini kewajiban, dimasukin ke sini. Kalian memilih mana sih kewajiban, mana sih hak. Oke? Nanti setelah itu ibu minta anak-anak ibu presentasikan di depan. Ibu, perwakilan. Perwakilan ke depan mempresentasikan, menjawab tadi pertanyaan dari ini. Nah, diam dulu. Apakah kelompok 1 bisa dan kelompok 2 bisa? Ibu, nanti gini Bu. Enggak, nanti dikasih ini. Setiap kelompok dikasih ini, tinggal pilih mana yang termasuk kewajiban, mana yang termasuk hak. Oke, ini kepada kelompok 1, kelompok 2. Aku kan orang ini apa? Disintai tanpa Ibu Iri, sama Bu. Sama. Ada yang merasa kesulitan? Mendapatkan nilai ada yang merasa kesulitan? Jadi, itu namanya kelompok. Kelompok itu kerja sama, bukan individu. Sedia? Bisa tadi mengerjakan? Masih Bu, masih. Ya, masih ada? Ya, duduk. Kita tidak. Oke, udah semua? Yang udah selesai duduk di tempatnya masing-masing. Gak ada yang jalan-jalan. Kelompok 2 udah? Mana? Duduk dulu, rapi dulu. Oke, sekarang
dengan tertib yaitu kewajiban. Tidak berkata kasar kepada orang tua yaitu kewajiban. Menjaga barang-barang di rumah agar tidak rusak kewajiban. Oke, semuanya beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Mana tepuk tangannya? Oke, alhamdulillah semuanya anak-anak ibu sudah paham dan mengerti tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, di sini ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran kita minggu depan yaitu keberagaman budaya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tori, Habib, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah paham dengan materi pembelajaran hari ini? Iya. Baik, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita adalah kewajiban yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contoh dari hak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan dari orang tua, makan dan minum, termasuk Mendapatkan pakaian yang bersih. juga termasuk kewajiban kita. Contohnya apa? Apa kewajiban kita? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua, membersihkan tempat tidur, mencuci piring juga kewajiban kita sebagai seorang Menyiapkan ya, itu juga kewajiban orang tua. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan berkemas-kemas, duduk yang rapi dulu. Ketua kelas, Habib, kakinya Habib. Oke, kepada ketua kelas, ibu minta pimpin doanya kita pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang.